Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahma Fianti dari NIM 2301111498 dari program Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sosiologi kesehatan. Sosiologi kesehatan adalah studi tentang hubungan antara faktor sosial, kesehatan, dan mencakup pengaruh struktur budaya, ekonomi, dan politik terhadap kesehatan individu dan masyarakat. Sosiologi kesehatan mempelajari tentang pentingnya pemahaman ketimpangan kesehatan, meningkatkan kebijakan dan pelayanan kesehatan, serta mengatasi pengaruh sosial dalam perawatan medis. Ini juga membantu merespon krisis kesehatan dan merancang program kesehatan yang lebih adil dan efektif. Di sini ada penjelasan dari perbedaan orientasi kesehatan pada masa lalu dan masa kini. Di masa lalu, orang sakit mereka lebih milih pergi ke dukun untuk pengobatan. Banyak orang yang merasa takut atau tidak nyaman pergi ke rumah sakit. Rumah sakit dianggap tempat yang menakutkan, bahkan bisa membuat orang merasa lebih sakit. Ada pula pandangan bahwa pengobatan rumah sakit tidak selalu membantu penyembuhan dan mungkin malah menambah masalah kesehatan. Saat ini, ada banyak pilihan pengobatan alternatif seperti pengobatan herbal, terapi fisik, atau metode lainnya yang bisa digunakan untuk menjaga kesehatan tanpa harus bergantung pada pengobatan medis. Sekarang, orang lebih banyak tahu dan bisa milih pengobatan yang dianggap paling efektif, termasuk pengobatan modern di rumah sakit. Rumah sakit sekarang semakin bersaing untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih nyaman, lebih berkualitas, dan menarik pasien. Mereka mencoba untuk memperbaiki citra dan pelayanan mereka agar orang tidak merasa takut dan merasa lebih percaya untuk berobat. Jadi, secara keseluruhan, perbedaan ini dapat menggambarkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap kesehatan, yang dari dulu lebih mengandalkan pengobatan tradisional atau terbatas pada rumah sakit, kini lebih banyak dan memahami tentang pengobatan modern serta alternatif. Juga ada pemahaman antara sosiologi dan antropologi, yaitu pentingnya untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya untuk mempengaruhi kesehatan perilaku masyarakat terhadap layanan kesehatan, yaitu bagaimana sosiologi dan antropologi membantu menjelaskan bahwa pola penyakit dan perilaku kesehatan tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis. Memahami perbedaan ini dapat memberikan wawasan untuk mengatasi ketimpangan dalam kesehatan masyarakat. Di sini juga ada beberapa lingkup masalah biomedik yang membutuhkan permasalahan sosial, yaitu masalah biomedik seperti pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga berencana atau KB yang melibatkan banyak dimensi sosial, budaya, dan agama. Mengatur jumlah penduduk melalui alokan. Alokan yaitu merujuk pada alat kontrasepsi seperti pil KB, suntik KB, implan yang digunakan untuk mencegah pengendalian kehamilan. Jumlah penduduk ini sering dianggap perlu untuk mencegah ledakan populasi yang dapat mengganggu keseimbangan sumber daya, lingkungan, dan ekonomi. Namun, beberapanya memerlukan sensitivitas sosial budaya karena melibatkan keyakinan dan nilai-nilai masyarakat. Kontrak KB menurut Thomas Robert Malthus, seorang ekonomi dan pendeta, menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan melampaui ketersediaan ekonomi sumber daya. Jadi kesimpulannya, pengendalian jumlah penduduk melalui KB bukan hanya masalah kesehatan biomedik, tetapi juga persoalan sosial, budaya, agama, dan politik. Untuk mengatasi resistensi terhadap KB, diperlukan pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan agama, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi. Di sini juga ada masalah sosial, yaitu cara mengatasi kemandulan yang cenderung bias gender. Yang pertama itu mengatasi kemandulan yang cenderung bias gender, kemandulan dan stigma sosial dalam bentuk budaya. Kemandulan seringkali dianggap sebagai tanggung jawab perempuan, meskipun secara medis, penyebab kemandulan dapat berasal dari laki-laki, perempuan, atau keduanya. Hal ini mencerminkan bias gender, di mana perempuan lebih sering disalahkan. Dua, ada poligami dan juga pro dan kontra poligami. Pro poligami dalam beberapa budaya atau agama, poligami dapat dianggap sebagai solusi untuk kemandulan jika istri pertama tidak dapat memiliki anak. Dianggap sebagai cara memperbanyak keturunan atau menjaga keseimbangan dalam hubungan pernikahan.
Nah, di sini juga ada kontrak poligami. Di era modern, poligami sering dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan karena cenderung menempatkan laki-laki pada posisi dominan, seperti menimbulkan masalah psikologis seperti kecemburuan, konflik sosial, atau penurunan kualitas hubungan emosional. Yang selanjutnya yaitu permasalahan sosial kesehatan dapat dikategorikan dalam 3 bentuk kelompok. Yang pertama yaitu internal, yaitu kinerja sistem kesehatan. Masalah ini berhubungan dengan bagaimana sistem kesehatan berpotensi mencakup struktur, proses, dan hasil layanan kesehatan. Ada pula contohnya, yaitu ketimpangan akses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, yaitu kurangnya fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas, dan biaya layanan yang tinggi sehingga tidak dapat terjangkau bagi masyarakat miskin. Nah, yang kedua itu ada eksternal, yaitu di luar sistem kesehatan. Faktor eksternal mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan tetapi berada di luar kendali. Contohnya yaitu faktor sosial dan budaya, stigma terhadap penyakit tertentu seperti HIV atau penyakit mental yang menghalangi individu untuk mencari pengobatan. Norma budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan seperti gangguan menggunakan imunisasi atau pengobatan modern. Dan yang ketiga itu ada determinan kesehatan. Determinan kesehatan adalah faktor yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi status kesehatan individu atau kelompok. Determinan ini sering digunakan untuk memahami akar penyebab masalah kesehatan. Dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu determinan biologis, faktor genetik atau bawaan yang mempengaruhi resiko penyakit tertentu, kondisi fisik seperti usia dan jenis kelamin. Nah, yang selanjutnya materi tentang etnopsikiatri. Yang pertama itu ada label stigmatisasi pada gangguan jiwa. Label sebagai stempel sosial ketika seseorang dianggap memiliki gangguan jiwa. Mereka seringkali mendapatkan cap sebagai individu yang menyimpang, bahkan ketika gejalanya telah membaik atau sembuh. Contohnya, seorang yang pernah dirawat karena depresi berat mungkin tetap dianggap rentan atau bermasalah meskipun sudah pulih. Nah, yang kedua itu penelitian Rosen, eksperimen labeling di Lembaga Kesehatan Jiwa David Rosen. Seorang psikolog menguji efek labeling dalam eksperimen Bank-Sense in Speech 1973. Sekali seorang labeling gangguan jiwa, perilaku mereka cenderung interpretasikan dalam kerangka gangguan tersebut, bahkan jika tidak ada bukti nyata. Nah, yang selanjutnya itu ada prevensi kambuhan pada gangguan jiwa. Kambuhan sementara banyak gangguan jiwa bersifat episkodik, artinya gejala bisa muncul dan menghilang. Contohnya depresi atau gangguan bipolar. Namun, masyarakat seringkali mendapatkan kambuhan ini sebagai ketidakmampuan total yang memperkuat stigma bahwa penderitaan tidak akan pernah sembuh. Yang selanjutnya itu ada sistem pengobatan etnopsikiatri. Penemuan Prince yang dilakukan pada penduduk urban Nigeria menemukan bahwa yang pertama, pasien harus tinggal dirawat beberapa hari di rumah pengobatan tradisional. Yang kedua, beberapa minggu dilakukan pemasungan sampai bahwa si pasien tidak akan melarikan diri. Nah, yang ketiga, diberikan pengobatan dengan berbagai ramuan dan pengorbanan hewan-hewan. Yang keempat, kadang-kadang sanum atau dukun melakukan praktek trance untuk masuk ke dalam alam roh penderita dengan tujuan untuk berdialog dengan si roh jahat yang menghantui jasad si penderita. Nah, yang kelima itu, bila pasien dianggap sembuh, dilakukan upacara pelepasan yang umum dilakukan di tepi sungai, yang meliputi pengorbanan darah, yakni pembersihan pasien secara simbolik, yang merupakan lambang kematian dan kelahiran kembali dalam kehidupan baru. Nah, yang selanjutnya itu ada peran dokter atau penyembuhan dan pasien. Terbatas universal, yaitu dalam banyak masyarakat, jumlah pengobatan sangat berbasis jumlahnya, sedangkan jumlah pasien sangat banyak. Nah, yang selanjutnya lagi ada permanen temporer. Bagi penyembuh, peranan itu dilakukan secara permanen, sementara bagi itu pasien perannya hanya temporer. Nah, yang selanjutnya juga ada atas bawahan, bersifat hubungan yang menguasai dan menanti
penyembuhan yang memberikan instruksi dan larangan, sementara pasien dalam posisi pasif harus mentaati. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada sukarela non-sukarela. Hubungan antara penyembuhan dalam konteks penyembuhan biasanya bisa bersifat sukarela, sementara bagi pasien umumnya cenderung non-sukarela. Nah, yang selanjutnya itu ada spesialisasi dan pendidikan. Di sini ada sistem pengobatan, yaitu pengobatan modern dan pengobatan tradisional berdasarkan karakteristiknya. Pengobatan modern berdasarkan pada pendekatan ilmiah, berdasarkan internasional dan praktek medis formal. Beberapa karakteristik utamanya adalah yang pertama itu spesialisasi pengobatan modern memiliki pembagian kerja yang sangat spesifik berdasarkan bidang penyakit atau organ tubuh. Contohnya, dokter spesialis mata fokus pada gangguan mata, dan dokter THT mengatasi permasalahan telinga, hidung, dan tenggorokan. Kedua itu pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional didasarkan pada warisan budaya lokal, pengalaman turun-temurun, dan pendekatan holistik. Yang pertama itu ada spesialisasi tradisional. Walaupun ada pembagian spesialisasinya, batasan seringkali kabur dan tumpah didih. Contohnya dukun urut. Menangani pijat untuk kesleo atau masalah otot. Nah, yang kedua itu dukun bayi, membantu proses persalinan atau merawat ibu dan bayi. Nah, yang terakhir itu ada dukun patah tulang, menyembuhkan tulang yang patah atau terkilir. Nah, ada pula sikap publik pada materi ini, yaitu penyembuhan modern atau dokter di AS dianggap sebagai dewa penolong, tetapi sering juga masyarakat kecewa dengan terjadinya pelanggaran kode etik dan malpraktik. Pengobatan oleh dokter umumnya dilakukan dalam tempat khusus dan tertutup, sangat pribadi, dan adanya kekhawatiran dari sebagian masyarakat akan penyalahgunaan wewenang. Nah, yang selanjutnya itu penyembuhan tradisional. Sering juga dianggap dewa penolong, tetapi pada sisi lain dianggap makhluk yang berbahaya, dan sebaiknya perlu dihindari bila bermasalah dengannya, karena dikhawatirkan dengan kekuatan medis. Asumsi dokter, pasien sudah paham implikasi pengobatan dan perawatan selanjutnya. Banyak dokter cenderung berasumsi bahwa pasien memahami penjelasan medis yang diberikan, mengerti instruksi pengobatan seperti dosis obat atau langkah perawatan. Padahal tidak semua pasien memiliki pengetahuan kesehatan yang cukup untuk memahami teknologi medis atau konsekuensi hari keputusan pengobatan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu masalah pangan dan gizi dalam konteks sosiologi dan antropologi kesehatan. Mengapa sih masalah pangan dan gizi dianggap penting untuk kaji oleh sosiologi dan antropologi kesehatan? Nah, sebabnya kelaparan dan kekurangan gizi merupakan hambatan paling besar bagi perbaikan kualitas kesehatan masyarakat. Pola asumsi dan pola makan dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan masyarakat yang makanan yang buruk. Kekurangan gizi dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, dan penyakit kekurangan gizi dapat menyebabkan kemampuan bekerja menurun. Kurang gizi adalah masalah kesehatan masyarakat yang dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan, mulai dari perkembangan fisik, mental, hingga produktivitas ekonomi. Masalah ini tidak hanya bersifat individu, tetapi juga melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Nah, yang selanjutnya penjelasan tentang dampak, penyebab tidak langsung, penyebab langsung, pokok masalah di masyarakat, dan akar masalah nasional terkait kurang gizi. Nah, yang pertama itu ada kurang gizi. Kurang gizi dapat memberikan dampak jangka pendek maupun jangka panjang bagi masyarakat ataupun individu. Dampak pada individu, penurunan berat badan yang drastik, stunting, pendeknya tinggi badan, yang disebabkan oleh kurang gizi, dan gangguan pertumbuhan, gangguan perkembangan kognitif dan intelektual, serta gangguan kemampuan belajar pada anak-anak. Nah, yang kedua itu penyebab langsung kurang gizi. Penyebab langsung dari kurang gizi berfokus pada aspek yang mempengaruhi asupan makanan dan status gizi secara langsung.
Nah, asupan kurang gizi atau diet yang tidak seimbang, pola makan yang rendah kalori, protein, vitamin, dan mineral itu sangat penting. Kurangnya akses terhadap makanan bergizi, masyarakat di daerah terpencil atau kemiskinan mungkin kesulitan mengakses makanan sehat dan bergizi seperti buah, sayur, dan sumber protein. Nah, yang ketiga itu ada penyebab tidak langsung kurang gizi. Penyebab tidak langsung terkait dengan faktor-faktor mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Yang pertama itu ada faktor sosial ekonomi, kemiskinan, keterbatasan finansial, penyebab keluarga tidak dapat membeli makanan bergizi atau akses ke perawatan kesehatan. Tingkat pendidikan yang rendah, keluarga yang pendidikan rendah cenderung kurang memahami pentingnya pola makan sehat atau cara merawat anak yang sehat. Akar masalah kurang gizi di tingkat nasional berkait dengan berbagai kebijakan dan faktor struktural yang mempengaruhi distribusi pangan dan akses terhadap layanan kesehatan. Beberapa akar masalah ini meliputi dari kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Banyak keluarga miskin yang tidak dapat mampu membeli makanan bergizi, sehingga mereka terpaksa mengonsumsi makanan murah yang tidak bernutrisi seperti nasi putih, mie instan, atau makanan. Nah, yang terakhir tuh ada dampak revolusi makanan. Revolusi makanan modern terhadap makanan tradisional telah menyebabkan perubahan struktur makanan dari segi kimiawi yang berakibat pada berbagai penyakit dalam sistem pencernaan. Revolusi makanan modern juga menyebabkan konsumen gula semakin tinggi. Maka biaya pengobatan penyakit akibat kelebihan gula akan kerusakan gigi menjadi meningkat. Nah, ada pula penyakit peradaban. Ditandai dengan pola peralihan gaya hidup dan pola makanan, bekerja lebih banyak bersifat kinder atau ditandai dengan banyaknya duduk. Konsumen kalori yang tinggi ditandai dengan obesitas. Obesitas dalam sebagai budaya dianggap lambang kemakmuran, identik dengan gendut para senator Romawi yang gendut dibandingkan rakyat jelanta. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.